rekan-rekan profesional, selamat datang di YouTube channel DK Learning. Di channel ini, rekan-rekan dapat menyaksikan konten-konten yang dapat menambah wawasan tentang project management dan pengembangan profesional. Yuk dukung kami dengan cara subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar terus mendapatkan konten terupdate dari kami. Selamat menyaksikan video ini ya. Ada beberapa karakteristik bagaimana kita bisa mengidentifikasi seorang itu apakah dia adaptive leader atau tidak. Sebagai leader yang adaptif, maka ketika ada perubahan dan ketidakpastian, mereka akan melihatnya sebagai opportunity. Jadi kesempatan nih, bagaimana mereka bisa berkesempatan untuk bisa berinovasi, tadi kan mencari solusi-solusi yang kreatif, kemudian dengan mereka mendapatkan inovasi ini, misalnya mereka akan growth untuk bisa siap menghandling situasi tersebut. Halo rekan-rekan profesional, selamat datang kembali di video Dynamic Talk by DK Learning Akoladia Group. Gimana kabarnya nih rekan-rekan profesional semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Perkenalkan, saya Ida Catur yang akan memandu sesi Dynamic Talk kali ini. Nah, di sesi kali ini kita akan membahas mengenai topik Adaptive Leadership in PM Navigating Change for Success. Nah, sudah bersama dengan saya praktisi yang sudah lama berkecimpung di dunia project management, yaitu Bapak Muhammad Rizaludin PMT. Langsung aja kita sapa yuk. Halo Pak Rizal, apa kabar? Ya baik Ida, apa kabar Ida? Alhamdulillah Bapak baik. Terima kasih. Dan terima kasih juga nih Pak sudah menyempatkan untuk hadir untuk membahas topik kita kali ini. Nah, mungkin untuk rekan-rekan banyak yang belum mengenal Bapak, bisa diceritakan background dan project apa yang Bapak lagi handle saat ini? Baik, ya. Halo rekan-rekan profesional semua, salam kenal, saya Rizal. Saya adalah project manager dengan pengalaman kurang lebih 18 tahun ya. Project saya kebanyakan di IT dan telco ya. Jadi relevansinya biasanya ke sana. Sudah mulai masuk ke construction, tapi constructionnya masih related dengan telco biasanya sih gitu. No, wow, sudah cukup lama ya, 18 tahun. Wow, oke. Saat ini kita akan membahas mengenai Adaptive Leadership in PM Navigating Change for Success. Nah, dalam lingkup PM, Adaptive Leadership ini sangat relevan karena sifat project yang selalu berubah. Nah, lingkungan yang tidak pasti dan kebutuhan untuk memberikan nilai bahkan ketika kondisi sedang bergejolak. Nah, sebelum beranjak lebih jauh nih Pak, boleh Bapak memberikan gambaran singkat tentang apa yang dimaksud dengan Adaptive Leadership dalam konteks project management? Adaptive leadership theory ini dibuat oleh leadership expert yang juga profesor dari Harvard, yaitu Marty Linsky sama Ronald Heifetz ya. Nah, adaptive leadership ini adalah mindset di mana secara sadar acknowledgement kita kalau ada challenge atau disruption itu, kalaupun itu terjadi, jadi walaupun kita sudah membuat plan dengan baik, pasti akan terjadi yang namanya challenge ya. Jadi secara sadar kita acknowledge kondisi tersebut. Nah, kondisi pandemik baru-baru ini misalnya kan, kita nggak tahu, tiba-tiba ada pandemik. Global crisis itu sudah berkali-kali terjadi kan, tahun 97, mungkin kamu belum lahir. Iya betul. Kemudian tahun 2009 dan seterusnya, itu sudah berulang terjadi. Nah, di dalam project juga terjadi banyak hal yang kadang-kadang perubahan, isu dan sebagainya itu continuousnya. Nah, pada dasarnya active leadership akan melihat challenge sebagai opportunity untuk berinovasi dan growth. Kemudian mereka melihat ketidakpastian itu dengan rasa ingin tahu, bukan takut. Jadi kalau ada sesuatu yang belum jelas dan sebagainya, mereka malah fight. Jadi resilience, fight sampai akhir, diidentifikasi, kemudian diobservasi, kemudian dipilih solusinya seperti apa, kemudian mereka terus proaktif melakukan itu, terus continue agar supaya hal-hal yang tadi surprise tadi bisa kurang terjadi di project. Oke, lanjut nih Pak. Gimana sih Pak adaptive leadership dapat berkaitan dengan kemampuan tim proyek dalam menavigasi perubahan dengan sukses? Oke, nah
ketika adaptive learning ini berkaitan dengan perubahan ya, di mana team members itu akan diberikan empowering untuk mereka bisa menghandle isu-isu bersama dengan project manager, agar supaya mereka ketika mereka diberikan delegasi ini mereka merasa involved gitu ya, dan mereka akhirnya siap kalau terjadi isunya. Kemudian biasanya leader itu akan mendevelop environment yang safe kepada team members ya, agar supaya jadi adaptifnya salah satunya kadang-kadang kalau kita fail itu bukan berarti kita diejek gitu ya. Karena adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan gitu ya. Sehingga orang itu tidak khawatir ketika mereka terlibat di dalam proyek, kemudian ketika mereka di-assign untuk melakukan pekerjaannya, mereka tidak takut, mereka jadinya lebih positif, kemudian mereka ingin agar supaya kalau memang saya salah, ini belajar nih apa yang dilakukan seperti ini, pola yang biasanya diberi contoh oleh project manajernya, sehingga ujung-ujungnya memastikan proyek itu bisa tercapai. Oh, oke. Dari beberapa kualitas utama Pak yang mendefinisikan seorang pemimpin yang adaptif itu apa aja sih Pak? Ya, ada beberapa karakteristik bagaimana kita bisa mengidentifikasi seorang itu apakah dia adaptive leader atau tidak ya. Yang pertama adalah fleksibel. Dia mau keluar dari comfort zone. Karena kadang-kadang ketika kita melakukan adaptive leadership ini, ada hal-hal yang harus kita lakukan di luar kebiasaan kita nih. Katanya out of the box tadi kan gitu kan ya. Nah ini memang kadang-kadang karena berdasarkan kesepakatan misalnya harus melakukan sesuatu, nah ini harus dilakukan. Kemudian biasanya mereka juga harus inovatif ya, di mana mereka bisa mendorong semua stakeholders untuk bisa berpikir kreatif ya, dan kemudian agar supaya bisa menghasilkan solusi approach yang terbaik ya terkait isu-isu ya. Kemudian biasanya juga mereka empowering others, artinya mereka melakukan delegasi kepada timnya agar supaya timnya mau take over, mau terlibat ya. Kemudian sehingga nanti ujung-ujungnya diharapkan tim itu bisa self organize. Dengan tim yang self organize akhirnya nanti project manager bisa fokus terkait strategi yang lebih krusial dalam memanage projectnya. Kemudian resilience, artinya ada ketangguhan nih dari tim ya. Jadi kalau mereka melakukan sesuatu, mereka berani bereksperimen, mencoba gitu ya. Artinya mencoba itu artinya seperti kita belajar sepeda. Di awal-awal kan kadang-kadang kita jatuh kan. Kalau kita jatuh berhenti, nah ini. Jadi resilient, ketangguhannya dia orang, saya fokus mau belajar sepeda, jatuh dan sebagainya, dicoba terus sampai nanti tercapai objektifnya. Dan yang terakhir penting sekali adalah terkait dengan communication. Nah ini penting sekali karena at the end semuanya akan direkatkan oleh komunikasi yang baik, yang bisa memfasilitasi agar supaya semua tim bisa same page ya, jadi punya pendapat yang sama. Dan diharapkan komunikasi ini bisa terjadi dua arah, bukan hanya satu arah. Karena kalau satu arah nanti larinya ke tradisional leadership lagi gitu. Oke Pak, menarik banget nih Pak kualitas utama tadi yang Bapak sebutkan. Ya. Menurut Bapak gimana kualitas tadi berkontribusi pada mengelola perubahan secara efektif? Oke. Dalam mengelola proyek di mana kan banyak perubahan yang terjadi selama proyek berjalan. Nah, dengan menggunakan adaptive leadership, maka stakeholders akan siap bersama-sama menghandling isu challenge dengan melakukan identifikasi, kemudian mereka bereksperimen mencari solusi yang terbaik. Tidak takut salah karena tadi environment-nya sudah dibangun, bukan sesuatu yang environment kalau orang salah tuh gitu ya, enggak. Nah ini malah bagaimana agar supaya yang salah itu juga dibantu ya. Nah kemudian mereka jadi fokusnya objektifnya mencari solusi yang terbaik sehingga challenge yang dihadapi itu bisa disolusikan dengan baik.
Oke, wah menarik banget nih jawaban dari Pak Rizal. Dan sebelum kita ke pertanyaan berikutnya nih Pak, saya mau mengingatkan ke rekan-rekan profesional, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, and share ke rekan-rekan profesional lainnya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng untuk update video-video dari kita. Nah, balik lagi nih Pak ke pertanyaan selanjutnya. Gimana sih Pak adaptive leadership menghadapi perubahan dan ketidakpastian yang mungkin muncul selama siklus proyek? Ya, sebagai leader yang adaptif, maka ketika ada perubahan dan ketidakpastian, mereka akan melihatnya sebagai opportunity. Jadi kesempatan nih, bagaimana mereka bisa berkesempatan untuk bisa berinovasi, tadi kan mencari solusi-solusi yang kreatif, kemudian dengan mereka mendapatkan inovasi ini, misalnya mereka akan growth untuk bisa siap menghandling situasi tersebut. Ini ibarat yang tadi saya bilang, ibarat orang belajar sepeda, ketika pertama kali dia jatuh gitu ya, dia langsung belajar, oh ternyata kalau kena siku, lutut dan sebagai kepala ini sakit nih. Akhirnya mereka memakai alat pelindung. Nah, sehingga mereka kemudian bereksperimen lagi, belajar lagi sepeda sampai mereka akhirnya tercapai objektifnya, yaitu bisa bersepeda dengan baik. Setelah itu pelindungnya bisa dilepas. Oke, ada perumpamaannya nih. Yeah. Oke, boleh nih Pak, Bapak ngebahas gimana pemimpin yang adaptif melibatkan tim dalam situasi perubahan dan menciptakan rasa persatuan dan motivasinya itu seperti apa? Betul. Menjadi adaptive leader, pasti dia akan melibatkan tim, karena tadi kan dia harus mengempower tadi kan ya. Kemudian stakeholders terkait juga akan dilibatkan, sehingga ini akan menyebabkan ada buy-in nih dari mereka. Buy-in artinya mereka merasa menjadi bagian dari tim tersebut, sehingga mereka juga berusaha memberikan solusi kalau terjadi challenge dan berpartisipasi secara positif nih. Nah, kemudian ini juga biasanya juga menjadi proses belajar mereka untuk bisa growth. Nah, sehingga mereka juga harus punya sifat yang mau mencoba, berusaha keras juga dalam mengerjakan itu. Jadi mereka ketika diberikan assignment baru, diberikan tanggung jawab baru, diberikan delegasi, itu bukan merasa menjadi beban, tapi mereka merasa menjadi itu adalah opportunity juga. Okay. Nah, sehingga pribadi akan berkembang, ya secara tim juga akan menjadi lebih baik. Oke, mungkin Bapak boleh nih berbagi contoh-contoh proyek di mana adaptive leadership memainkan peran penting dalam mengarahkan tim menuju kesuksesan di tengah perubahan yang kompleks. Oke, ini saya punya project director. Jadi kadang-kadang di satu project saya report ke project director, di mana beliau memberikan keleluasaan kepada tim untuk bisa berkontribusi baik dengan memberikan peran tanggung jawab yang masing-masing. Nah, biasanya beliau hanya memberikan arahan nih, jadi nggak detail memberikan direction perintah gitu ya kepada kami, tapi dia hanya memberikan arahan di mana kami nanti akan menjalankan arahan itu sesuai dengan cara yang kita ingin lakukan. Nah, sehingga kita bersemangat untuk mengerjakannya, fokus untuk menyelesaikannya, kemudian kita bisa berkonsultasi dengan beliau gitu ya, karena tadi dia melakukan adaptif, jadi dia empowering ke kami untuk bisa menjalankan peran kami dengan baik. Nah, kadang-kadang solusi yang kita usulkan atau kita setujuin itu tidak sesuai dengan keinginan beliau, tapi kita berikan diskusi, kondisi, approach dan sebagainya supaya beliau memahami sehingga kemudian setuju dengan approach tersebut. Nah, ini terjadi ketika pandemik, di mana proyek kami berjalan di tempat ya. Kemudian karena banyak idle tersebut, akhirnya kita lakukan approach bagaimana sih kita melakukan training ulang nih ke tim kita, mitra kita, agar supaya nanti kalau sudah bisa dilakukan mobilisasi, mereka bisa lebih cepat nih mengerjakannya. Kemudian ketika karena sudah kondisinya jalan di tempat, kita coba
disuntik dengan reward kepada timnya. Jadi ini usulan kepada project director tersebut dan beliau terima. Kemudian walaupun di awal tidak ada budgetnya, kita coba cari bagaimana supaya bisa difasilitasi kondisi tersebut. Nah, dan ini diputuskan bersama-sama gitu ya. Jadi semangatnya kan kita ingin agar proyeknya bisa kembali ke jalan yang lebih baik. Okay. Nah, jadi akhirnya semuanya bisa baik berjalan dengan lancar gitu kan. Oke, Pak, bagi mereka yang ingin mengembangkan keterampilan adaptive leadership, langkah konkret apa yang dapat mereka ambil untuk lebih baik gitu dalam menavigasi perubahan dalam project management? Jadi pertama-tama harus lakukan refleksi dengan diri sendiri. Tujuannya adalah kita bisa melihat nih diri kita, apakah kita itu siap dengan adanya perubahan dan challenge. Kadang-kadang beberapa orang ketika terjadi perubahan challenge itu khawatir mereka. Nah, sikap ini harus dirubah. Jadi melihat ada yang perubahan atau challenge itu bukan sebagai obstacle atau hambatan, tapi sebagai opportunity, dan ini menjadi mindset ya yang harus terus dipakai, digunakan agar supaya mereka bisa berpikir secara adaptif tadi. Kemudian juga memberikan empowering kepada timnya agar supaya mereka bisa growth, berkembang dan siap handling perubahan yang terjadi. Dan last but not least is harus terus belajar, karena bagaimanapun juga diskusi ini mungkin tidak akan bisa memberikan jawaban 100% apa yang diinginkan mereka. Jadi harus terus belajar dari buku, dari internet dan sebagainya untuk bisa memahami mindset ini, kemudian jangan ragu untuk dipraktekkan. Oke, pinter-pinter cari peluang gitu ya Pak ya. Oke, menarik sekali perbincangan kita hari ini. Terima kasih Pak Rizal sudah meluangkan waktunya untuk sharing pengalaman mengenai topik kita kali ini, yaitu Adaptive Leadership in PM Navigating Change for Success. Dan semoga perbincangan kali ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan profesional lainnya ya. Dan saya mau ngingetin lagi ke rekan-rekan profesional, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, and share ke rekan-rekan profesional lainnya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng agar tidak tertinggal video-video terupdate dari kita. Nah, sampai jumpa di sesi Dynamic Talk lainnya. Stay safe and stay healthy everyone. Bye-bye. Halo rekan-rekan profesional, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan profesional. Jika rekan-rekan profesional suka, jangan lupa untuk di-like videonya dan dibagikan ke rekan-rekan lainnya ya. Rekan-rekan profesional juga dapat mengirimkan pertanyaan atau saran topik yang ingin kami bahas di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya ya.